Kaum Amish muncul di Eropa Tengah pada abad ke-17 sebagai kelompok Kristen yang berusaha memisahkan diri dari arus agama yang dominan. Seiring waktu, banyak keluarga beremigrasi ke Amerika Utara, terutama Amerika Serikat dan Kanada, untuk mempertahankan adat istiadat mereka tanpa campur tangan dari luar. Kini, komunitas mereka tinggal di daerah pedesaan, terorganisir di pertanian yang mengikuti ritme kehidupan yang ditandai oleh tradisi, kerja kasar, dan kepatuhan terhadap aturan yang diwariskan turun-temurun. Setiap komunitas berfungsi sebagai dunia kecil dengan sistem aturan dan kepemimpinannya sendiri. Perempuan memainkan peran penting dalam keluarga dan kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan yang dianggap tidak pantas, mulai dari perkataan yang tidak pantas hingga sikap yang dianggap sebagai ketidakpatuhan, akan mendapatkan teguran yang tegas. Apa hukuman terberat dan paling mengerikan yang dapat dialami seorang perempuan dalam kelompok tertutup ini? Selamat datang di Mundare. Mari kita mulai. Keheningan yang dipaksa. Hukuman bagi yang berbicara dengan orang asing. Di banyak komunitas Amish, berbicara dengan orang luar selalu dianggap sebagai pelanggaran serius. Perempuan yang bertukar kata dengan seseorang di luar kelompok langsung menerima hukuman. Terkadang percakapan singkat sudah cukup untuk membuat mereka dikucilkan. Para tetua komunitas yang bertugas menjaga disiplin menerapkan sanksi tanpa penundaan atau pertanyaan. Konsekuensi pertama datang dari dalam rumah. Perempuan disingkirkan dari tugas-tugas kolektif dan dipisahkan dari yang lain. Selama berhari-hari, mereka dilarang makan bersama dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama perempuan lain. Isolasi dimulai di lingkungan sekitar mereka. Para suami diperintahkan untuk memberikan koreksi dan mengawasi setiap gerakan mereka. Beberapa dipaksa tinggal di rumah selama berminggu-minggu. Kunjungan dibatasi. Mereka dikurung di kebun. Tidak ada telepon jika tersedia. Percakapan dengan anak-anak mereka dibatasi. Mereka hanya bisa merespons jika diajak bicara terlebih dahulu. Bentuk kontrol ini berfungsi untuk menandai perbedaan antara perempuan yang patuh dan mereka yang berani melewati batas. Hukuman diulang dengan intensitas yang lebih besar ketika menyangkut perempuan muda yang berbicara dengan orang luar. Meskipun percakapannya tentang topik sehari-hari, para tetua menganggapnya sebagai ancaman langsung. Para perempuan muda dipanggil ke pertemuan pribadi, di mana mereka harus mengakui kesalahan mereka dan mendengarkan peringatan. Dalam pertemuan-pertemuan ini, para pemimpin yang lebih tua menggunakan frasa-frasa yang diulang-ulang. Mereka berbicara tentang kemurnian, kepatuhan, dan menghindari pengaruh dari dunia luar. Dalam beberapa kesempatan, hukuman dijatuhkan di depan semua orang. Perempuan yang melakukan pelanggaran ini dipanggil namanya di depan umum. Selama pertemuan keagamaan, mereka ditempatkan di tempat duduk terpisah. Tidak ada perempuan lain yang duduk di sebelah mereka. Tidak ada yang berbicara kepada mereka. Praktik ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada yang lain apa yang akan terjadi jika mereka menyimpang dari jalan yang benar. Hukumannya meliputi rasa malu dan kerja berat selama seminggu. Mereka dipaksa mencuci pakaian untuk seluruh komunitas atau membawa ember selama berjam-jam. Tugas-tugas ini dimaksudkan untuk mempermalukan. Sementara itu, sisanya menyaksikan dalam diam. Tidak ada yang campur tangan. Tidak ada yang membantu. Di lain waktu, para perempuan dipaksa untuk mengakui apa yang telah terjadi di depan sekelompok tetua. Mereka harus mengulangi kata-kata yang telah mereka ucapkan dan kepada siapa mereka mengucapkannya. Adegan itu berlangsung di sebuah ruangan tertutup tanpa jendela, dikelilingi oleh para pria tua. Di sana, diputuskan apakah hukuman akan dilanjutkan atau dilanjutkan ke tingkat berikutnya. Dalam kasus tertentu, perempuan tersebut harus menulis surat permintaan maaf. Surat-surat ini dibacakan dengan lantang oleh para penatua pada pertemuan minggu berikutnya. Seluruh komunitas mendengarkan teks tersebut sementara perempuan itu berdiri, tanpa gerak tubuh, tanpa kata-kata, hanya keheningan. Ini adalah tanda kepatuhan yang diharapkan.
Ketika perempuan memiliki anak perempuan, hukuman juga berlaku bagi mereka. Anak-anak perempuan itu dikeluarkan dari permainan dan duduk di barisan belakang selama pelajaran Alkitab. Komunitas tersebut menegaskan bahwa seluruh keluarga menanggung akibatnya. Bentuk hukuman kolektif ini bertujuan untuk menekan sang ibu agar segera memperbaiki diri. Perempuan yang berulang kali melanggar menghadapi tindakan yang lebih keras. Terkadang mereka dipindahkan ke pertanian lain, jauh dari keluarga mereka. Di sana mereka tinggal di bawah pengawasan istri-istri lain yang lebih tua, yang bertugas mengawasi mereka sepanjang waktu. Mereka hanya boleh berbicara dengan izin. Setiap kata dievaluasi, setiap gerak tubuh dikontrol. Para suami juga menerima instruksi. Mereka diminta untuk mencabut hak istimewa dari istri mereka untuk sementara waktu. Beberapa kehilangan akses ke peralatan makan, tempat tidur bersih, atau makanan siap saji. Mereka tidur terpisah. Mereka makan sendiri. Segala sesuatu dirancang untuk mematahkan semangat mereka. Seiring waktu, banyak yang belajar mengukur setiap kata. Mereka menghindari menyapa tamu. Mereka melihat ke tanah ketika orang asing lewat. Mereka mengembangkan bahasa mereka sendiri di antara mereka sendiri untuk merujuk pada hal-hal yang dilarang. Beberapa berbicara dengan isyarat atau menggunakan gestur halus untuk menyampaikan pesan tanpa terdeteksi. Jenis kendali ini merupakan bagian dari rutinitas yang dipelajari sejak kecil. Para ibu mengajari putri mereka untuk waspada terhadap dunia luar. Percakapan tentang topik ini diulang setiap minggu. Selama homeschooling, contoh-contoh digunakan tentang perempuan yang dihukum karena ketidakpatuhan. Itu adalah pelajaran yang diperkuat dengan kisah nyata. Berpakaian untuk penderitaan, pengendalian tubuh melalui pakaian. Aturan berpakaian di dunia Amish tidak hanya menandai identitas, tetapi juga berfungsi sebagai metode hukuman. Setiap pakaian memiliki makna, warna, panjang, jenis kain, dan bahkan kancingnya menunjukkan posisi seorang perempuan dalam komunitas. Ketika seorang perempuan melanggar aturan, pakaian menjadi alat koreksi. Perubahan diterapkan tanpa sepatah kata pun. Para pemimpin lansia memberikan pakaian tanpa penjelasan. Perempuan yang dihukum diberi pakaian yang lebih kasar, lebih berat, atau lebih gelap dari biasanya. Terkadang mereka harus mengenakan pakaian dari generasi sebelumnya, dengan potongan yang tidak lagi terlihat di antara yang lain. Pakaian tersebut mungkin terlalu panjang, memiliki jahitan kasar, atau berwarna kusam. Lengan bajunya mencapai buku jari, kerahnya mencapai rahang. Ukurannya kaku dan tidak nyaman. Berjalan, membungkuk, atau duduk menjadi gangguan yang terus-menerus. Ketidaknyamanan ini merupakan bagian dari hukuman. Di beberapa komunitas, perempuan yang dihukum harus mengenakan celemek yang berbeda. Sementara yang lain mengenakan celemek putih atau abu-abu. Ia dipaksa mengenakan celemek coklat atau hitam, tanpa pinggiran atau lipatan. Pakaian ini langsung membedakannya. Di pertemuan, pasar, atau perayaan, semua orang mengenali statusnya hanya dengan melihatnya. Hiasan kepalanya juga berubah. Digantikan dengan yang lebih besar, dengan pita yang lebih tebal atau kain yang lebih berat. Dalam beberapa kasus, ia dipaksa mengenakan topi yang menutupi seluruh rambutnya, meskipun ia sudah bercadar. Penutup ganda ini dimaksudkan untuk memperkuat sinyal kebenaran. Selama masa hukuman, perempuan tersebut tidak dapat memilih pakaiannya. Ia menerimanya dalam keadaan terlipat dalam diam. Ia harus mengenakannya sepanjang hari, bahkan di dalam rumah. Jika ia mencoba kembali ke pakaian sebelumnya tanpa izin, hukumannya diperpanjang. Yang lain segera melaporkannya. Pesan jelas, tubuhnya dibungkus dengan peringatan visual. Tidak perlu mengatakan apa-apa. Lihat saja pakaiannya untuk memahami situasinya. Para pria juga memperhatikannya. Jika mereka lajang, mereka menghindari melihatnya. Jika mereka sudah menikah, mereka menginstruksikan istri mereka untuk menjaga jarak. Dalam tugas sehari-hari, pakaian hukuman menciptakan hambatan. Saat mencuci, memasak, atau merawat hewan, pakaian tersebut menjadi penghalang.
Pakaian tersebut menjadi kusut, berat, dan ketat. Kesulitan sehari-hari ini berusaha untuk memperbaiki perilaku. Setiap gerakan mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang salah. Dalam beberapa kasus, perempuan harus menjahit pakaian mereka sendiri di bawah pengawasan. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan pola biasa. Mereka harus mengikuti instruksi ketat mengenai bentuk dan warna. Menjahit paksa ini memakan waktu berjam-jam. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka memulai dari awal. Proses ini berfungsi sebagai metode refleksi dan kepatuhan. Anak perempuan yang melakukan kesalahan juga menghadapi hukuman jenis ini. Mereka dipaksa mengenakan gaun kasar tanpa hiasan dan saku. Sementara yang lain mengenakan pita atau kancing, mereka mengenakan pakaian polos dan berat. Di sekolah Amish, para guru mengizinkan perubahan ini tanpa keberatan. Komunitas tersebut memperkuat praktik tersebut dengan aturan diam. Jika seorang perempuan muncul dengan pakaian yang tidak pantas, yang lain dikecualikan. Mereka tidak diundang ke pertemuan. Mereka tidak diikutsertakan dalam nyanyian. Pakaian yang benar menunjukkan keharmonisan. Pakaian yang salah menunjukkan konflik. Pada acara-acara khusus, seperti pernikahan atau pemakaman, perempuan yang dihukum harus tetap berada di pinggir lapangan. Mereka tidak mengenakan pakaian putih atau abu-abu mutiara. Mereka diberi gaun gelap, tanpa bentuk dan tanpa ciri. Dalam foto keluarga, mereka diposisikan di belakang atau di samping. Pengecualian visual ini akan selamanya tersimpan dalam ingatan. Aturan berpakaian juga menentukan siapa yang boleh berbicara. Perempuan yang mengenakan pakaian hukuman tidak boleh berbicara di pertemuan. Mereka juga tidak boleh membagikan bacaan Alkitab. Pakaian mereka menandakan bahwa mereka masih dalam pengawasan. Sampai mereka mendapat izin, mereka tetap diam. Pengasingan tak kasat mata. Ketika seorang perempuan Amish diabaikan oleh komunitas. Di komunitas Amish, hukuman karena diabaikan oleh semua orang memiliki konsekuensi langsung dan mendalam. Perempuan yang dikenai sanksi dengan cara ini diisolasi tanpa berteriak atau memukul. Pemisahan terjadi dengan tatapan mata yang saling menjauh dan keheningan yang terus-menerus. Bentuk sanksi ini dikenal sebagai penolakan total oleh semua orang. Ketika seorang perempuan dinyatakan bersalah melanggar aturan internal, Dewan Tetua bertemu. Keputusan tersebut tidak dibahas dengannya. Tidak ada yang menjelaskan apapun kepadanya. Dapama ia hanya merasa bahwa, sejak saat itu, orang lain tidak lagi melihatnya. Ia tidak menerima sapaan. Ia tidak mendengar tanggapan. Kata-katanya tidak lagi menimbulkan reaksi. Ia hidup di antara semua orang, tetapi sendirian. Di rumah, perubahannya langsung terlihat. Sang suami memasang wajah serius dan membatasi dirinya pada instruksi singkat. Kontak mata dihilangkan. Saat makan, anak-anak duduk berjauhan. Jika ia mencoba memulai percakapan, ia dibungkam. Isyarat-isyaratnya jarang dan jarang. Rutinitas berlanjut seolah-olah ia tidak hadir. Selama ibadah, perempuan harus duduk di sudut terjauh. Bangku-bangku di sekelilingnya kosong. Yang lain menatap lurus ke depan tanpa berkata sepatah kata pun kepadanya. Jika ia bersin, tak seorang pun mendengarnya. Jika ia berjalan, tak seorang pun mengikuti. Semuanya menjadi koreografi yang presisi di mana ia tersisih. Dalam pekerjaan sehari-hari, ia berhenti menerima tugas langsung. Para perempuan lain mengorganisir diri mereka sendiri tanpa melibatkannya. Jika ia mencoba ikut serta dalam tugas, tangannya berhenti. Peralatan makan dijatuhkan. Tak seorang pun menyuruhnya pergi, tetapi tak seorang pun mengikuti jika ia berpartisipasi. Tekanan itu cukup untuk membuatnya mundur sendiri. Hukuman semacam ini diterapkan ketika perempuan tidak bertobat atas perbuatannya. Juga ketika mereka menentang perintah komunitas, meskipun tanpa kata-kata. Sikap yang berbeda, keputusan yang dibuat tanpa izin, atau bahkan ungkapan keraguan di saat yang salah mungkin sudah cukup. Pengasingan ini bisa berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Tak seorang pun menetapkan tanggal berakhirnya. Dewan diam-diam mengamati perilakunya. Dewan menilai bagaimana ia bereaksi.
Dewan mengukur berapa lama ia butuh waktu untuk melepaskan diri. Selama periode ini, ia tetap tidur di tempat tidurnya, makan di dapur, dan berjalan-jalan di halaman rumahnya. Namun, ia tak lagi menjadi bagian dari kelompok tersebut. Di beberapa keluarga, anak perempuan yang lebih tua ikut menghukum. Mereka berhenti berbicara dengan ibu mereka sampai para tetua menyetujui. Jika ada saudara perempuan di komunitas yang sama, mereka harus memutus kontak. Sekalipun mereka tinggal berdekatan, mereka menghindari berpapasan. Jika mereka melihatnya di jalan, mereka menundukkan pandangan. Jika mereka berbagi kegiatan, mereka menjauh. Para pria diperintahkan untuk bertindak tegas. Sekalipun mereka tinggal serumah, mereka harus menjaga jarak. Hubungan intim ditangguhkan. Keputusan penting dibuat tanpa berkonsultasi dengannya. Perempuan itu kehilangan suaranya di dalam rumah. Semua yang ia lakukan menjadi rutinitas yang tak terbantahkan. Ketika seluruh komunitas berpartisipasi, efeknya semakin kuat. Keheningan menjadi total. Rumah-rumah tetangga menutup pintu mereka ketika ia mendekat. Teman-teman seumur hidup berhenti mengunjunginya. Para perempuan yang tumbuh bersamanya mengubah jalan mereka untuk menghindarinya. Gadis-gadis kecil menatapnya dengan curiga. Pertemuan hari Minggu tidak memperbolehkannya. Jika ia hadir, ia diberi tempat duduk di belakang. Ia tidak berbagi makanan dengan siapapun. Jika ia membawa sesuatu yang sudah disiapkan, tak seorang pun menyentuhnya. Jika ia menawarkan bantuan, ia ditolak. Setiap gerakan berusaha memperkuat posisinya di luar lingkaran. Beberapa perempuan mencoba melawan. Mereka terus melakukan tugas-tugas mereka. Mereka mempertahankan rutinitas mereka. Mereka mengurus anak-anak mereka. Namun kekosongan yang terus-menerus melemahkan segala upaya. Seiring waktu, kebanyakan melanggar. Mereka menerima aturan. Mereka hadir di hadapan dewan. Mereka mengatakan apa yang diharapkan. Mereka mengulang-ulang frasa yang telah dipelajari. Mereka meminta maaf tanpa membantah. Akhir hukuman terjadi secara bertahap. Suatu hari, seorang perempuan merespons. Di hari lain, seseorang duduk di dekatnya. Kemudian suaminya menatap matanya. Dewan memutuskan kapan semuanya akan kembali normal. Mereka tidak mengumumkannya. Mereka tidak menjelaskannya. Mereka hanya berhenti mengabaikannya. Putri-putri. Ketakutan, hukuman bagi anak perempuan yang memberontak. Sejak usia dini, anak-anak perempuan Amish belajar apa yang diharapkan dari mereka. Ajaran-ajaran ini dimulai di rumah dan diperkuat di setiap ruang dalam komunitas. Berbicara tanpa giliran, melihat ke atas pada waktu yang tidak tepat, atau mengungkapkan pendapat yang tidak pantas dianggap berlebihan. Setiap kali ada tanda-tanda ketidakpatuhan, orang dewasa bertindak cepat. Hukuman yang paling umum diberikan secara diam-diam. Anak-anak perempuan yang menyela orang dewasa mengajukan pertanyaan yang tidak sesuai naskah atau menunjukkan sikap yang bertentangan dengan apa yang telah diajarkan kepada mereka, dikeluarkan dari kegiatan dan dikirim ke sudut. Mereka harus berdiri di sana, tangan disilangkan, tak bergerak. Terkadang selama berjam-jam. Guru-guru di sekolah-sekolah Amish menggunakan metode serupa. Ketika seorang anak perempuan mempertanyakan instruksi atau menjadi teralihkan, ia kehilangan hak untuk berpartisipasi. Buku-bukunya diambil, ia tidak diberi pensil, dan ia diperintahkan untuk menonton dari kejauhan. Pengucilan ini berfungsi sebagai pelajaran langsung. Anak-anak perempuan lain dengan cepat memahami apa yang terjadi. Di rumah, respons terhadap perilaku buruk datang tanpa peringatan. Anak perempuan itu dikirim ke atas atau ke gudang, di mana ia harus duduk sendirian dan mengulangi kalimat-kalimat kepatuhan. Pintu ditutup dari luar. Waktu diperpanjang sesuai dengan pelanggaran. Satu-satunya suara yang diperbolehkan adalah suara mereka sendiri. Para ibu memiliki instruksi yang jelas. Mereka harus mengoreksi tanpa gangguan. Beberapa mencuci mulut anak perempuan mereka dengan sabun jika mereka mengatakan sesuatu yang dianggap menyinggung. Yang lain mengikat tangan mereka dengan kain tebal
agar tidak bergerak. Para nenek mengajarkan metode ini kepada anak perempuan mereka ketika mereka memulai keluarga mereka sendiri. Ketika seorang anak perempuan bertindak menantang dalam pertemuan keagamaan, hukuman dilakukan di depan umum. Dia dipaksa berdiri di depan semua orang dengan kepala tertunduk. Seorang tetua memanggil namanya dengan keras dan mengulangi apa yang terjadi. Kemudian, dia diperintahkan untuk duduk sendiri, jauh dari kelompok. Pengucilan ini berlanjut selama berhari-hari. Di beberapa komunitas, anak perempuan yang membantah atau menentang aturan keluarga harus menulis daftar kesalahan. Mereka melakukan ini di bawah pengawasan. Setiap baris harus disalin persis. Teks diulang hingga memenuhi beberapa halaman. Setelah selesai, lembaran-lembaran itu diperiksa oleh orang dewasa. Jika ada kesalahan, mereka memulai dari awal. Anak yang paling memberontak menghadapi tugas fisik sebagai hukuman. Mereka mencuci pakaian semua orang, membawa ember berisi air, atau memotong rumput liar dengan perkakas tangan. Tugas-tugas ini dilakukan di bawah terik matahari tanpa istirahat. Gadis-gadis itu pulang dengan kelelahan, tetapi tanpa mengeluh. Kelelahan dianggap sebagai bagian dari proses tersebut. Beberapa menerima keheningan total sebagai tanggapan. Tak seorang pun berbicara kepada mereka sepanjang hari. Para saudari menarik diri. Sang ibu membatasi diri pada perintah-perintah. Sang ayah mempertahankan tatapan tajam tanpa berbicara. Kurangnya kontak ini terasa seperti beban yang tak terlihat. Gadis itu dengan cepat belajar untuk mendapatkan kembali tempatnya. Gadis-gadis dengan jiwa ingin tahu menghadapi pengawasan ekstra. Para ibu memeriksa saku mereka, memeriksa buku catatan mereka, dan mendengarkan di balik pintu. Jika mereka menemukan gambar, frasa, atau ide yang berbeda dari yang diterima, gambar-gambar itu langsung dihancurkan. Kemudian datanglah koreksi. Kata demi kata, isyarat demi isyarat. Ketika seorang gadis menanggapi dengan pembangkangan terus-menerus, ia ditolak aksesnya ke permainan, camilan, atau waktu luang. Ia harus tetap di tempat yang sama sementara yang lain bersenang-senang. Tawa gadis-gadis lain dapat terdengar dari kejauhan, tetapi ia tetap di tempat, tanpa bergerak, tanpa berbicara. Beberapa komunitas menggunakan simbol sebagai bagian dari hukuman. Pita hitam di rambut, pita tebal di gaun. Detail-detail ini menunjukkan bahwa gadis itu sedang didisiplinkan. Yang lain mengerti tanpa penjelasan. Mereka menghindari berbicara dengannya. Mereka menghindari mengundangnya. Semuanya menjadi pesan. Guru yang mendeteksi pembangkangan yang berkepanjangan mungkin menyarankan agar gadis itu dikeluarkan dari kegiatan tertentu. Terkadang partisipasinya dalam lagu, tugas kelompok, atau pertemuan khusus dilarang. Tindakan ini bertujuan untuk memperkuat kontrol tanpa kekerasan langsung. Ketidakhadiran menjadi koreksi. Nenek mengingat hukuman-hukuman ini sebagai bagian dari masa kecil mereka. Mereka mengajari generasi baru untuk bertindak tegas. Mereka mempersiapkan anak perempuan untuk menerima aturan tanpa bertanya. Cerita tentang gadis-gadis lain yang dihukum beredar dalam bisikan. Mereka berfungsi sebagai peringatan. Perempuan dipermalukan dengan gunting dan rasa takut. Dalam komunitas Amish, rambut panjang perempuan melambangkan kepatuhan, rasa hormat, dan kemurnian. Setiap inci yang dikumpulkan sejak masa kanak-kanak memiliki nilai konkret. Anak perempuan tumbuh dengan gagasan bahwa memotong rambut secara sukarela merupakan pelanggaran serius. Oleh karena itu, ketika pemotongan rambut dikenakan sebagai hukuman, pukulan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga simbolis. Hukuman tersebut diterapkan secara diam-diam. Tidak ada diskusi sebelumnya. Perintah datang dari dewan atau langsung dari ayah atau suami. Perempuan tersebut dibawa ke ruangan tertutup. Seorang tetua masyarakat menunggu dengan gunting tajam. Pemotongan rambut dilakukan tanpa kata-kata, tanpa gerakan, tanpa tatapan. Seringkali, rambut dipotong seluruhnya hingga ke leher. Dalam kasus yang lebih parah, rambut dipotong berlapis-lapis. Beberapa di antaranya dipotong dengan pisau cukur, sehingga mereka tidak dapat menyisir rambut selama berminggu-minggu.
Perubahan penampilan ini bertindak sebagai tanda kebenaran di depan umum. Setelah pemotongan rambut, perempuan tersebut harus menghadiri acara-acara komunitas dengan rambut yang terlihat. Ia dilarang mengenakan jilbab atau penutup kepala selama beberapa hari. Pemaparan ini memungkinkan semua orang untuk melihat hukuman tersebut. Tidak seorang pun bertanya. Tak seorang pun berkomentar. Semua orang mengerti apa yang terjadi. Di rumah, para suami juga memperkuat hukuman. Beberapa membatasi penggunaan produk perawatan pribadi. Mereka menyingkirkan sisir, cermin, atau peralatan mengepang. Selama beberapa hari berikutnya, perempuan tersebut melakukan tugasnya dengan kepala tertunduk, tanpa menatap langsung siapapun. Penghinaan terasa di setiap langkah. Anak perempuan yang tidak patuh menerima hukuman serupa. Ketika mereka melanggar aturan dasar, para ibu memotong seikat rambut dan menggantungnya di dapur sebagai peringatan. Tindakan ini berfungsi sebagai pelajaran visual bagi orang lain. Tak seorang pun lupa apa yang diwakili oleh rambut yang tergerai itu. Gadis remaja yang menunjukkan kesombongan atau genit juga menghadapi gunting. Jika seorang gadis terlalu sering menata rambutnya atau mencari perhatian laki-laki, pemotongan rambut dilakukan tanpa peringatan. Terkadang dilakukan di depan gadis-gadis lain sebagai bentuk kontrol kelompok. Di beberapa komunitas, potongan rambut disimpan dalam amplop. Para tetua menyimpannya sebagai bukti bahwa hukuman telah dilaksanakan. Jika perempuan tersebut mengulangi kesalahannya, dewan akan meninjau amplop-amplop ini sebelum menerapkan tindakan selanjutnya. Setiap potongan berisi tanggal, penyebab, dan jumlah potongan. Beberapa perempuan mencoba menyembunyikan hukuman tersebut. Mereka mengenakan syal tebal, menutupi diri dengan topi besar, atau menghindari keluar rumah selama berhari-hari. Namun, kelompok tersebut dengan cepat mendeteksi setiap upaya penyembunyian. Para pemimpin yang lebih tua memaksa leher perempuan tersebut diperlihatkan selama pertemuan keagamaan. Mereka berdiri di ujung aula untuk berjaga-jaga. Jika hukuman tersebut mencakup pemotongan total, perempuan tersebut tidak diikut-sertakan dalam perayaan keluarga. Ia tidak berpartisipasi dalam pernikahan, pembaptisan, atau hari jadi. Ia ditugaskan untuk tugas-tugas yang jauh dari kelompok, seperti membersihkan kandang atau menggiling gandum. Sementara yang lain tertawa di dapur, ia bekerja sendirian di bawah pengawasan. Perempuan yang menderita hukuman ini memiliki tanda yang bertahan selama berbulan-bulan. Rambut mereka membutuhkan waktu untuk tumbuh. Selama waktu tersebut, perilaku mereka berubah. Para tetangga menjaga jarak. Anak perempuan menghindari bertanya. Para pria merendahkan suara mereka ketika bertemu dengannya. Suasana menjadi tegang. Beberapa keluarga menerapkan hukuman ini sebagai tindakan pencegahan. Jika seorang perempuan menunjukkan tanda-tanda ragu-ragu, mempertanyakan perintah, atau menatap pengunjung terlalu dekat, pemotongan tersebut menjadi peringatan. Para tetua mengatakan, lebih baik memperbaiki masalah sebelum kesalahan menyebar. Sesekali, rambut dibakar setelah dipotong. Rambut tersebut dikumpulkan dalam wadah logam dan dibakar di depan perempuan itu. Asap mengepul saat ia menonton tanpa bergerak. Adegan itu terukir di sana. Pesannya dipahami tanpa kata-kata. Tubuhnya milik kelompok. Mereka yang telah mengalami hukuman ini berjalan berbeda. Mereka menghindari mengangkat kepala. Mereka lebih sedikit berbicara. Mereka menyentuh rambut mereka dengan hati-hati, seolah-olah itu milik orang lain. Beberapa menutupinya, bahkan setelah tumbuh panjang. Ketakutan untuk mengulangi pengalaman itu tetap ada. Gadis-gadis kecil belajar sejak dini apa artinya melihat seorang perempuan dengan rambut yang dipotong. Mereka bertanya dengan suara rendah. Mereka mendengarkan seluruh cerita dan mengulanginya satu sama lain sebagai peringatan. Kelaparan digunakan sebagai senjata kepatuhan. Ketika seorang perempuan bertindak di luar norma yang diterima, dewan keluarga memutuskan bahwa tubuhnya harus dibersihkan dengan rasa lapar.
Keputusan ini dikomunikasikan melalui pesan singkat. Seorang penatua atau suami memberitahu bahwa untuk jangka waktu tertentu, perempuan tersebut akan berpuasa. Periode ini dapat berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari. Durasinya disesuaikan dengan kesalahan yang diperbuat dan sikap yang ditunjukkan selama penghakiman batin. Selama waktu ini, perempuan tersebut melanjutkan tugasnya. Ia mencuci pakaian, menyapu lantai, mengumpulkan makanan, dan mengasuh anak-anak. Ia melakukan semua ini tanpa makan. Tubuhnya melemah seiring berjalannya waktu, tetapi tidak ada yang mengganggu prosesnya. Tujuannya adalah agar, melalui kekosongan, perilaku diperbaiki. Keluarga tersebut bekerja sama dalam keheningan. Anak-anak makan di hadapannya tanpa menawarkan apapun. Sang suami mengawasi dari dekat. Para tetangga mengamati tanpa campur tangan. Seluruh kelompok memahami bahwa puasa tidak mencari penderitaan fisik yang sia-sia. Puasa bertujuan untuk menghasilkan pertobatan sejati. Dalam beberapa kasus, perempuan harus menyiapkan sisa makanan saat berpuasa. Ia memasak tanpa menyentuh bahan-bahannya. Ia menyajikan hidangan panas tanpa mengambil sesendok pun. Pemandangan sehari-hari ini menjadi pengingat terus-menerus akan kondisi spiritualnya. Setiap aroma, setiap tekstur menjadi bagian dari hukuman. Para tetua mengunjungi rumah selama periode ini. Mereka memastikan bahwa perintah dipatuhi. Mereka mengamati sisa makanan. Mereka berkeliling dapur. Mereka mencium aroma panci. Jika mereka mendeteksi tanda-tanda ketidakpatuhan, mereka memperpanjang puasa. Mereka tidak membantah. Mereka hanya mengumumkan perpanjangan tersebut. Pada hari-hari khusus, seperti perayaan atau kelahiran, hukuman juga tetap berlaku. Perempuan itu boleh hadir, tetapi tanpa berpartisipasi dalam makan. Ia ditempatkan di sudut. Ia diberi tempat duduk tanpa piring. Pesannya jelas. Semua orang mengerti siapa yang sedang menjalani koreksi. Beberapa komunitas mengiringi puasa dengan doa yang panjang. Perempuan itu berlutut di pagi hari dengan kepala tertunduk. Ia mengulang-ulang frasa yang telah dipelajari. Ia memohon petunjuk, kekuatan, dan pengampunan. Tidak ada yang memaksanya untuk berbicara, tetapi ia diharapkan untuk berbicara. Tindakan ini memperkuat proses penyucian. Ketika perempuan tersebut tinggal sendiri atau suaminya tidak ada, seorang pengawas ditugaskan. Perempuan yang lebih tua ini menghabiskan waktu berjam-jam bersamanya, memantau gerakannya, dan mencatat kata-katanya. Setiap gerakan dicatat, setiap ekspresi dianalisis. Kewaspadaan ini mencegah hukuman kehilangan efektivitasnya. Alkitab sebagai rantai hukuman ini diterapkan ketika seseorang menunjukkan sikap menantang, melakukan pelanggaran yang menyinggung norma kelompok, atau mempertanyakan keputusan figur otoritas. Perempuan tersebut diperintahkan untuk memisahkan diri dan menghabiskan seluruh hari khusus untuk membaca Alkitab. Pengasingan berlangsung di sebuah ruangan kecil, jauh dari area umum. Terkadang loteng digunakan, terkadang di ruang tambahan di sebelah gudang. Perempuan itu masuk dengan Alkitab tebal di tangannya. Ia diinstruksikan bahwa ia tidak boleh berbicara, tidak boleh duduk di sebelah siapapun, dan tidak boleh berbagi makanan. Satu-satunya hal yang diperbolehkan adalah pembacaan ayat-ayat suci secara terus-menerus. Para penatua kelompok menugaskan ayat-ayat tersebut. Mereka memilih bab-bab tertentu, ayat-ayat dengan konten disiplin, atau fragmen yang memperkuat kepatuhan. Perempuan itu harus mengulanginya dengan lantang selama berjam-jam. Setiap hari ia menerima bagian baru. Ia tidak diberi pensil, buku catatan, atau bahan bacaan lainnya. Hanya Alkitab. Selama periode ini, kunjungan dibatasi. Keluarga tidak berinteraksi dengannya. Anak-anak tidak masuk untuk menjenguknya. Sang suami membatasi dirinya untuk memeriksa dari ambang pintu apakah hukuman sedang dilaksanakan. Jika ia mendengar suara tenang istrinya mengulang bacaan, ia mengangguk dan pergi tanpa sepatah kata pun. Dalam beberapa kasus, perempuan tersebut harus tetap berdiri selama pembacaan. Ia diberi bangku tanpa sandaran atau papan kayu agar tetap tegak. Jika ia duduk, menyela pembacaan atau mengganti bagian, masa isolasi diperpanjang. Semuanya dikontrol oleh aturan yang ketat.
Dewan mengevaluasi perilaku perempuan tersebut dari luar. Seorang pengawas ditempatkan di lorong yang mendengarkan melalui pintu. Perempuan yang lebih tua ini mencatat ayat-ayat yang dibaca, lamanya pembacaan, dan setiap jeda. Ia kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada pemimpin agama. Beberapa perempuan harus menghafal ayat-ayat tertentu. Pada pertemuan berikutnya, mereka diminta untuk melafalkannya di depan kelompok. Jika mereka ragu-ragu atau melakukan kesalahan, mereka akan kembali diisolasi selama beberapa hari lagi. Hukuman yang dijatuhkan pada perempuan tanpa suami. Dalam komunitas Amish, perempuan yang kehilangan suami di masa muda menghadapi situasi yang rumit. Meskipun telah memenuhi kewajiban mereka, banyak yang akhirnya terpinggirkan. Lingkungan yang dulunya mendukung mereka menjadi tempat yang jauh. Kelompok itu tidak mengusir mereka, melainkan menyingkirkan mereka dengan gestur halus dan aturan tak tertulis. Setelah pemakaman, perempuan itu pulang sendirian. Selama beberapa hari pertama, beberapa tetangga mengunjunginya untuk membawakan makanan atau membantu mengasuh anak-anak. Namun, kehadiran ini hanya sesaat. Setelah masa berkabung awal, kunjungan berkurang. Perempuan yang sudah menikah menarik diri. Perempuan lanjut usia berhenti mengajak mereka mengobrol. Janda menjadi sosok yang tidak nyaman. Perempuan muda tanpa suami tidak lagi diundang ke kegiatan perempuan. Dalam pertemuan keagamaan, mereka ditempatkan di tempat yang jauh. Mereka tidak lagi berpartisipasi dalam persiapan makan bersama atau dalam pekerjaan lapangan bersama. Rutinitas berubah tanpa peringatan. Keheningan menyelimuti setiap keputusan. Keluarga suami yang telah meninggal mengambil alih kendali atas pergerakan mereka. Jika ada anak, keputusan dibuat untuk menitipkan mereka kepada kakek nenek dari pihak ayah selama beberapa hari. Jika tidak ada anak, perempuan tersebut ditinggal sendirian di bawah pengawasan bibi, ipar perempuan, atau perempuan yang lebih tua yang ditunjuk oleh dewan. Dalam banyak kasus, janda harus mengenakan pakaian yang lebih sederhana. Meskipun sebelumnya mengenakan warna-warna kalem, kini ia mengenakan pakaian tanpa lipatan, tanpa pita, dan tanpa detail apapun. Hiasan kepala menjadi lebih kaku dan tertutup. Penampilan luarnya menunjukkan status barunya. Seragam ini membuatnya tetap terlihat dan terpisah. Selama berminggu-minggu, ia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam keputusan keluarga. Pendapatnya dianggap tidak valid. Ketika para pria bertemu untuk menyelesaikan urusan pertanian atau rumah tangga, ia mendengarkan dari jauh. Jika ia mencoba memberikan ide, seseorang akan mengalihkan topik pembicaraan atau mengakhiri percakapan. Masyarakat khawatir seorang janda muda akan menarik perhatian yang tidak semestinya. Oleh karena itu, batasan-batasan diperkuat. Ia dilarang berbicara sendirian dengan para pria. Ia juga dilarang bepergian tanpa pendamping. Di pasar, ia diminta untuk tetap dekat dengan seorang perempuan yang lebih tua. Jika tidak ada pengawas yang tersedia, ia tidak dapat hadir. Para gadis mengamati bagaimana perlakuan terhadap perempuan itu berubah. Mereka melihat bagaimana namanya tidak lagi disebut dengan hormat, bagaimana tetangga tidak lagi melewati pintunya, bagaimana anak-anak tidak lagi bermain di kebunnya. Pesannya tersampaikan secara detail. Beberapa janda menghadapi sindiran tentang masa lalu mereka. Mereka diberitahu bahwa mereka terlalu ceria, terlalu gigih, terlalu mandiri. Reputasi itu, meskipun tidak pernah diungkapkan secara langsung, membentuk masa kini mereka. Hukuman tidak dijatuhkan, tetapi diterapkan hari demi hari. Pada jamuan makan bersama, sang janda menerima bagiannya di akhir. Ia makan sendirian, dalam diam. Jika ia mencoba mendekati meja yang terisi, para perempuan lain mengatur diri mereka sendiri untuk menutup ruang tersebut. Pengecualian ini tidak dibahas. Itu terjadi begitu saja. Dan itu diulang setiap saat. Jika ada niat untuk menikah lagi, prosesnya panjang. Dewan memberlakukan masa tunggu yang dapat berlangsung beberapa tahun. Selama masa itu, perempuan tersebut tidak dapat menunjukkan minat kepada siapapun. Jika seseorang menunjukkan minat kepadanya, ia juga menerima peringatan. Beberapa perempuan menerima status ini tanpa mengeluh. Mereka melakukan apa yang diizinkan.
Mereka menjaga rumah tetap rapi. Mereka mengurus anak-anak mereka jika ada. Mereka menjahit, membersihkan, dan berdoa. Yang lain mulai layu. Mereka patah semangat. Mereka menghindari berbicara. Mereka melewatkan pertemuan. Mereka berhenti berpartisipasi. Para tetua menasihati yang lebih muda untuk tetap berhati-hati. Mereka menganjurkan agar mereka berbicara sedikit, menghindari terlalu banyak tersenyum, dan tidak menunjukkan emosi. Mereka mengatakan bahwa seorang janda yang tampak tegar dapat memancing kecemburuan. Bahwa seorang janda yang tampak sedih dapat mengundang kecurigaan. Satu-satunya sikap yang diterima adalah netral. Beberapa dikirim ke komunitas lain. Relokasi terjadi ketika kehadiran janda tersebut terlalu tidak nyaman. Di lingkungan baru, ia harus memulai dari awal. Ia diberi keluarga angkat. Ia diberi tugas-tugas dasar. Ia diamati diam-diam sampai ia menyesuaikan diri. Bayi terlarang, hukuman untuk kehamilan di luar nikah. Perempuan yang hamil di luar nikah menghadapi serangkaian hukuman yang dimulai sejak hari pertama dugaan. Kehamilan di luar nikah dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma agama dan sosial kelompok tersebut. Hukuman tersebut tidak dijatuhkan dengan teriakan atau kekerasan langsung, tetapi diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Ketika tubuh mulai menunjukkan perubahan pertama, para tetua mengamati dalam diam. Jika mereka memastikan kehamilan tersebut, mereka melaporkannya kepada dewan spiritual. Sejak saat itu, perempuan tersebut tidak lagi diperlakukan sebagai anggota penuh kelompok. Semua partisipasi dalam pertemuan terganggu. Tugas-tugasnya yang biasa ditarik. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan jarak. Di rumah, perlakuan berubah. Sang ibu merendahkan suaranya dan menarik diri. Sang ayah berjalan dengan kaku. Para saudara laki-laki menghindari berbicara. Keheningan menggantikan setiap isyarat kasih sayang. Rutinitas sehari-hari berlanjut, tetapi dengan ketiadaan kontak yang konstan. Perempuan itu sarapan sendirian, makan siang sendirian, dan melakukan tugas-tugas tanpa diketahui. Selama perayaan keagamaan, ia tidak diberi tempat duduk. Jika ia hadir, ia tetap berdiri di belakang ruangan. Tidak ada yang duduk di sebelahnya. Tidak ada yang mengajaknya bernyanyi. Pesannya tersampaikan tanpa kata-kata. Ia bukan lagi bagian dari lingkaran. Pengucilan ini berlanjut sepanjang kehamilan. Hukuman juga meluas ke lingkungan fisik. Kamar perempuan itu terpisah. Ia dilarang berbagi tempat dengan perempuan lain. Tetangga tidak lagi meminta bantuannya. Jika ada yang berkunjung, ia datang dengan cepat dan tanpa menunjukkan kedekatan. Seluruh komunitas bertindak dengan menjaga jarak. Dewan memberlakukan tugas-tugas berat sebagai bagian dari koreksi. Beberapa perempuan hamil harus membawa kayu bakar, mencuci selimut besar, atau berjalan jauh ke sungai untuk mengambil air. Tugas-tugas tersebut diulang dengan kecepatan yang sama, tanpa jeda, tanpa kelonggaran. Upaya tersebut menjadi bagian dari hukuman. Makanannya juga dimodifikasi. Disajikan terakhir. Piring datang dingin. Porsinya lebih kecil. Meja tempat ia makan diletakkan di sudut, jauh dari yang lain. Jika ia mencoba mendekat, yang lain akan berdiri dan pergi. Setiap gerakan bertujuan untuk membuat perbedaan. Selama minggu-minggu berikutnya, sang ibu tetap terisolasi. Ia harus merawat bayinya tanpa dukungan emosional. Jika bayi membutuhkan popok, ia harus membuatnya. Jika bayi jatuh sakit, ia harus merawatnya tanpa meminta nasihat. Beban itu tetap ada. Seiring waktu, beberapa perempuan berhasil berintegrasi kembali. Mereka harus menjalani proses pengawasan. Mereka menghadiri pertemuan tanpa berbicara. Mereka berpartisipasi dalam tugas-tugas kasar. Para pemimpin mengamati setiap gerakan mereka. Mereka mengevaluasi sikap, pakaian, dan nada suara mereka. Baru setelah beberapa bulan mereka mendapatkan kembali sebagian dari posisinya. Bayi itu juga menghadapi hukuman secara tidak langsung. Anak-anak di komunitas lambat mendekati mereka. Para ibu lambat mengizinkan mereka bermain. Di sekolah, mereka menerima perlakuan yang jauh.
Asal-usul mereka diingat setiap kali mereka melakukan kesalahan. Stigma diturunkan dari generasi ke generasi. Perempuan yang mengalami pengalaman ini berubah total. Beberapa tetap diam selama bertahun-tahun. Yang lain tidak pernah mempercayai siapapun dalam kelompok lagi. Mereka yang mencoba melarikan diri menghadapi rintangan di setiap pintu. Mereka yang bertahan melakukannya dengan mata tertuju ke tanah dan bibir terkatup. Hukuman untuk kehamilan di luar nikah tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki. Ia juga menandai, ia memperjelas apa yang diharapkan kelompok. Ia mengendalikan tubuh, keputusan, hubungan, dan masa depan. Ia tidak pudar seiring waktu. Ia hidup dalam setiap langkah yang diambil seorang ibu dan dalam setiap langkah yang diambil anaknya. Norma-norma Amish membentuk setiap aspek kehidupan komunitas. Perempuan tumbuh dalam sistem di mana setiap kesalahan membawa koreksi langsung dan nyata. Hukuman diterapkan untuk menjaga kepatuhan dan memastikan ketertiban dipertahankan tanpa pertanyaan. Setiap sanksi meninggalkan jejak yang memengaruhi perilaku di masa depan. Tekanan sosial, isolasi, dan kerja paksa memperkuat kendali kolektif atas keputusan individu. Dalam lingkungan ini, disiplin diwariskan sebagai tradisi yang tak tergoyahkan, mengingatkan setiap perempuan bahwa komunitas memiliki keputusan akhir atas tubuh, kehidupan, dan tindakannya.